Sejak pandemi COVID-19 merebak, salah satu tren hobi yang meningkat peminatnya adalah berkebun tanaman hias di rumah. Nah, tak pelak jika permintaan sejumlah jenis tanaman hias meningkat, bahkan harganya mencapai jutaan rupiah. Sayangnya peningkatan ini juga dibarengi dengan kian maraknya pencurian tanaman hias, baik di kalangan penjual atau pembeli. Berikut liputan kami dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Inilah aglonema, salah satu tanaman hias yang kini pamornya sedang naik daun. Aglonema merupakan tanaman hias yang kebanyakan dibudidayakan di dalam pot dan cenderung dapat hidup dalam kondisi iklim manapun. Meski habitat aslinya adalah di bawah hutan hujan tropis. Paling tidak, tanaman hias ini punya sekitar 30 spesies. Mulai dari warga biasa hingga pesohor kini tengah mengikuti trennya berkebun tanaman hias rumahan. Sejak pandemi COVID-19 merebak, permintaan akan salah satu tanaman hias ini pun meningkat. Harganya tidak main-main, bibitnya saja ada yang mencapai 1,5 juta rupiah. Gara-gara tren peningkatan harga tanaman hias ini pula, belakangan marak pencurian tanaman hias. Bukan cuma aglonema, tapi banyak jenis lain. Kami temukan jejaknya dari beberapa video yang viral di media sosial, baik di kawasan Jabodetabek atau luar Jawa. Tim kami menelusuri sentra tanaman hias di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Mas, kalau aglonema yang paling mahal berapa di sini? Di sini yang paling mahal sekitar 1,5. 1,5? Iya. Bukannya katanya ada yang nyampe 5 juta gitu-gitu? Ada sampai 5 juta, sampai puluhan juta juga ada. Sebenarnya tanaman hias yang punya nama lokal Sri Rejeki ini bisa tumbuh secara natural di Indonesia. Namun karena permintaannya tengah tinggi, sejumlah pebisnis tanaman hias mulai mendatangkan jenis lain aglonema dari Thailand dan Cina. Meski terbilang barang mahal, pembeli hingga kini tidak dapat jaminan. Apakah tanaman yang dibelinya itu benar-benar aman atau tidak, alias bukan barang ilegal? Karena populasinya sedikit, Mbak. Kalau aglonema semakin mahal itu karena populasinya sedikit. Tapi dia semakin banyak populasinya, semakin murah biasanya gitu. Semakin banyak populasi Semakin murah. Ada yang dari Thailand, ada yang dari lokal. Tapi ini belum sehat. tahu sehatnya atau enggak dari gemburnya? Atau... Dari ini daunnya udah tegak. Kalau dia udah sehat dia udah tegak ini. Misalnya beli tanaman yang mahal-mahal kayak gini, 750.000, bahkan udah ada yang sampai puluhan juta gitu. Dapat apa aja mas? Dapat sertifikat gitu nggak sih? Belum ada sih kayak gitu. Belum ada ya, pakai sertifikat emang nggak ada. Karena hobi kali ya orang Karena belinya. hobi, betul. Cara ngamaninnya gimana? Apakah ini digembok atau gitu? Iya, di situ berapa tajam, Mbak. Di situ berapa, terus ada yang tumbuh. Selain karena penampakannya yang cantik dan memanjakan mata, tanaman hias juga punya khasiat untuk kesehatan. Saya mencontohkan di beberapa wilayah, akarnya itu digunakan sebagai tonik untuk anak-anak, untuk mengatasi antelmintik atau mengatasi cacingan gitu. Jadi rebusan akarnya diminum, kemudian untuk mengobati tadi beragam penyakit seperti cacingan, demam, penyakit beri-beri gitu. Tentu saja bukan aglonema yang hibrida yang sekarang sangat bagus harganya, bisa saja aglonema lokal yang daunnya hijau misalnya. Harganya relatif murah. Kalau di Maluku, daun yang dipanaskan, daun aglonema itu untuk mengurangi pembengkakan. Sekilas memang merawat tanaman hias sepertinya mudah-mudah saja ya good people. Ternyata faktanya tidak begitu. Karena banyak mikroorganisme patogen atau bakteri-bakteri jahat yang bisa membunuh tanaman nan cantik tersebut. Belum lagi ditambah ancaman eksternal dengan kian maraknya pencuri yang memburu tanaman hias, menjual kembali tanaman curian dengan harga yang lebih tinggi. Nah, jadi saat kita akan menunjukkannya ke publik, pastikan dulu nih bahwa tanaman hias yang kita miliki benar-benar dibeli secara aman. Tim Liputan melaporkan.